Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang kiriman guna-guna. Seorang wanita yang diguna-guna oleh seseorang. Dan lebih mirisnya lagi, yang mengirimi guna-guna itu tidak cuma satu orang. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Bu, sakit bu, pak, sakit pak. Aku berteriak memanggil kedua orang tuaku dengan suara yang masih sangat kesakitan. Aku terus berusaha memanggil mereka dan tak lama kemudian aku mendengar pintu kamarku dibuka. Kulihat orang tuaku masuk ke kamar dengan wajah panik. "Kamu kenapa nak?" tanya ibu dengan wajah yang panik. "Perut Ratna sakit bu." "Bagaimana ini pak? Apa yang harus kita lakukan? Ini sudah jam 2 malam. Kita harus bawa Ratna kemana?" tanya ibu kepada bapak yang sedari tadi duduk di sampingku. Tempat tinggalku memang jauh dari puskesmas. Butuh waktu 1 jam untuk sampai di tempat itu. Dan apalagi sekarang sudah tengah malam. Mana ada angkot yang lewat. Ku tengok wajah bapak dan ibu semakin panik. "Bu, sakit bu." "Coba ibu ke rumah Pak Danu. Siapa tahu saja dia bisa mengobatinya." Bapak menyuruh ibu ke rumah Pak Danu. Dan Pak Danu sendiri terkenal dengan pengobatan alaminya. Tanpa menunggu lama ibu pun pergi ke rumah Pak Danu. Aku masih terus menangis. Bapak yang sedari tadi di sampingku menyuruhku terus beristighfar. Malam itu aku mengalami sakit perut yang luar biasa. Perutku seperti ditusuk sebilah pisau dan tembus di belakangku. Dan dicambuk, kemudian ditusuk kembali. Bapak terus mengolesi balsem ke perutku agar sakitnya mendingan. Tapi itu tak berpengaruh karena sakitnya tak juga hilang. Tak lama kemudian ibu dan Pak Danu datang. Kulihat Pak Danu membawa beberapa dedaunan dan menyuruh ibu untuk menumbuknya untuk diambil sarinya. Kemudian diminumkan kepada aku. Ibu bergegas ke dapur dan membawa dedaunan itu. "Insya Allah setelah minum obat ini perut Ratna tak lagi sakit," kata Pak Danu kepada bapak dan sesekali melihatku yang masih menahan sakit. "Terima kasih pak, maaf sudah merepotkan," kata bapak yang masih mengoleskan balsam di perutku. "Iya pak, sesama tetangga kita memang harus saling membantu," kata Pak Danu lagi, dan bapak hanya tersenyum. Tak lama ibu datang membawa segelas kecil air hasil perasan dedaunan tadi. Kemudian bapak membantuku bangun untuk meminumnya. Kuteguk minuman itu rasanya sangat pahit. Aku sebenarnya tak mau menghabiskannya, tapi Pak Danu menyuruhku untuk menghabiskannya. Tak lama setelah itu Pak Danu berpamitan untuk pulang dan bapak mengantarkannya sampai ke depan pintu. "Bu, sakit, seperti mau mati rasanya bu." "Jangan bicara seperti itu. Semoga saja setelah meminum obat itu sakitnya akan berkurang." Aku terus menangis sambil memegangi perutku. Ku tengok jam di meja sudah menunjukkan pukul 3 subuh. Tapi sakitnya belum juga hilang. Tak lama bapak kembali masuk ke dalam kamarku dan mendekati ibu. "Bu, di dapur ada garam," tanya bapak sambil berbisik kepada ibu. "Ada pak, untuk apa?" "Untuk ditebar ke setiap sudut rumah," kata bapak dan kemudian pergi meninggalkan kamarku. Ku tengok kembali jam di meja. Kulihat sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Rasa sakit di perutku sedikit mereda. Aku sudah bisa menggerakkan tubuhku. Karena dari tadi tubuhku tak bisa kugerakkan. Karena bergerak sedikit, sakitnya akan semakin bertambah. Kulihat ibu sudah jatuh tertidur di sampingku. Aku pun mencoba untuk menutup mataku. Karena kebanyakan menangis, aku pun merasa mengantuk
dan tak lama kemudian aku pun ikut tertidur. Pagi harinya aku terbangun dengan mata yang sangat bengkak, tapi anehnya perutku tak lagi sakit. Kulihat ibu tak ada lagi di sampingku. Aku bangun dari tempat tidur dan mencari mereka. Ternyata ibu dan bapak duduk di ruang keluarga. Aku segera berjalan menuju ke arah mereka dan kemudian duduk tepat di samping ibu. Tapi tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah botol kecil yang dibungkus kain putih yang diletakkan di atas meja tepat di depan bapak. Itu botol apa, Pak? Tanyaku sambil melihat botol itu. Semalam bapak menyebar garam di setiap sudut rumah dan menemukan botol ini dikubur tepat di samping kamarmu. Kata bapak menjelaskan, botolnya dikuburnya tidak terlalu dalam dan kain putihnya masih terjuntai keluar. Karena bapak penasaran, jadi bapak tarik kain itu dan botol itu pun tertarik. Karena penasaran, aku ambil botol yang ada di hadapan bapak dan membukanya. Yang buat aku kaget adalah isi dari botol itu sendiri. Isinya ada sebuah foto dan jarum. Jarum itu ditusuk tepat di bagian perut foto itu. Dan foto itu adalah fotoku. Betapa terkejutnya aku melihat ada fotoku di dalam botol itu, yang bagian perutnya ditusuk oleh jarum. Siapa yang tega melakukan ini kepada Ratna, Pak? Tanya ibu kepada bapak. Dan aku masih terpaku melihat foto itu. Sebenarnya di desaku ini hal yang lumrah, sudah sering terjadi. Hanya saja hal ini pertama kali terjadi kepada aku. Biasanya aku hanya mendengar cerita dari masyarakat di sini kalau ada keluarga mereka yang disantet. Bapak hanya diam terpaku menatap fotoku yang kuletakkan di atas meja. Bagaimana dengan perutmu? Apa masih sakit? Alhamdulillah tidak sakit lagi. Aku menjawab dengan wajah yang masih syok. Assalamualaikum. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara seseorang yang memberi salam dan bapak dengan sigap menyembunyikan botol beserta foto dan kain putih yang di atas meja agar tidak dilihat oleh tamu itu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak Hendra. Bapak mempersilahkannya masuk. Hendra pun masuk dan duduk di samping bapak. Begini, Pak, maksud kedatanganku ke sini ingin minta izin ke bapak dan ibu. Aku mau mengajak Ratna keluar sebentar, kata Hendra membuka pembicaraan. Ya sudah, bapak izinkan, kata bapak sambil berdiri dan pergi meninggalkan kami berdua yang diikuti oleh ibu. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Nak? Maaf Hendra, sepertinya aku tidak bisa. Hari ini aku harus dijemput Keisha di rumah Mas Bayu. Kulihat raut wajah Hendra agak marah mendengar kata-kataku. Hendra memang sudah lama menyukaiku, dan ketika aku memutuskan untuk menikah dengan Mas Bayu, dia mulai berhenti mengejarku. Pernikahanku dan Mas Bayu hanya bisa bertahan selama 3 tahun. Kami memutuskan untuk bercerai. Setelah mendengar aku menjanda, Hendra mulai mendekatiku lagi. Ini sudah berlangsung selama setahun. Aku dan Mas Bayu pun dikaruniai seorang putri yang bernama Keisha, berumur 6 tahun. Setelah kami bercerai, aku baru tahu kalau sedang mengandung. Setiap Sabtu Minggu Keisha menginap di rumah bapaknya, dan hari-hari biasanya dia pada aku. Bilang saja, kamu ingin bertemu dengan mantan suamimu kan? Katanya dengan nada suara agak keras. Aku yang mendengarnya sedikit marah. Maksud kamu apa? Alah, sudahlah, kamu masih mencintai mantan suamimu kan? Selama 9 tahun kalian bercerai, kamu belum bisa melupakannya? Katanya lagi dengan nada suara yang semakin meninggi. Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Jika tak ada yang ingin dibicarakan lagi, silahkan kamu pulang. Aku masih banyak pekerjaan. Kataku dengan wajah yang memerah karena menahan emosi. Hendra pun pergi dengan perasaan kesal. Sebenarnya aku sudah beberapa kali menolak perasaannya, karena aku belum ada niat untuk pacaran, apalagi untuk menikah lagi.
Tapi dia tetap saja terus mendekatiku. Sore harinya aku berangkat ke rumah Mas Bayu untuk menjemput Keisha. Sesampainya di sana, aku lihat Keisha sedang bermain bersama neneknya, sedangkan Mas Bayu sedang menonton TV. Assalamualaikum. Aku memberikan salam setelah berada di depan pintu mereka. Keisha berteriak memanggilku. Setelah melihatku, aku pun mengulurkan tanganku, memberikan isyarat agar dia memelukku. Dan Keisha pun berlari memelukku. Mas Bayu hanya menoleh sebentar, kemudian kembali menonton TV. Masuk nak, kata ibu Mas Bayu sambil menyuruhku masuk. Iya bu. Aku mendekat kepadanya, kemudian mencium punggung tangannya. Ibu Mas Bayu kemudian masuk ke dalam kamar untuk merapikan semua perlengkapan Keisha. Sedangkan aku dan Keisha sedang bermain tepat di samping tempat Mas Bayu nonton. Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Baik-baik saja mas. Matamu kenapa bisa bengkak begitu habis menangis? Katanya lagi, mataku memang masih agak bengkak karena menangis semalam. Semalam aku sakit perut mas. Karena tak kuasa menahan sakitnya, jadi aku menangis. Kemudian Mas Bayu melanjutkan aktivitasnya, menonton tanpa berbicara lagi. Selama kami bercerai, Mas Bayu pernah memintaku untuk rujuk kembali dengannya. Hanya saja aku tak mau. Aku sudah terlanjur kecewa kepadanya karena perselingkuhannya dengan teman kantornya. Setelah kami bercerai, dia menikahi teman sekantornya itu. Dan pernikahannya itu tak berlangsung lama, karena istrinya berselingkuh dengan teman dekatnya. Tak lama kemudian ibunya Mas Bayu membawakan barang-barangnya Keisha. Tak berlama-lama aku pun berpamitan untuk pulang. Mas Bayu bergegas mengambil kunci mobilnya untuk mengantar kami pulang. Aku sebenarnya tidak mau diantarnya pulang, takut merepotkan. Hanya saja ibunya memaksa, jadi mau tidak mau aku harus menurutinya. Sebenarnya ibunya Mas Bayu masih berharap kami bisa rujuk kembali. Halo Nita, ada apa? Mas Bayu menjawab telepon dari seseorang. Seseorang itu adalah teman sekantornya, sekaligus mantan istri keduanya. Ku dengar sayup-sayup suara Mas Bayu yang berada jauh dari kami seperti sedang berdebat dengan perempuan itu. Dan tak lama kemudian dia menutup panggilan telepon itu. Ayo kita berangkat, kata Mas Bayu. Aku hanya mengikutinya dari belakang sambil memegang tangan Keisha. Dalam perjalanan menuju pulang, aku hanya diam karena sebenarnya aku enggan untuk diantarnya pulang. Kalau bukan karena ibunya yang suruh, aku pasti tidak mau diantar pulang sama dia, kataku dalam hati. Nak, apa tidak ada kesempatan untukku agar bisa rujuk lagi? Apa kamu tidak kasihan sama Keisha? Tanyanya membuyarkan lamunanku. Maaf mas, aku sedang tidak ingin membahas tentang itu, kataku sambil memalingkan wajahku. Kenapa? Apa kamu sudah mulai menyukai Hendra, si brengsek itu? Katanya lagi. Mas Bayu memang mengenal Hendra. Dia juga tahu kalau Hendra menyukaiku dan mulai mengejarku lagi. Maksud kamu apa mas? Aku sama sekali tak menyukainya, kataku dengan nada yang mulai kesal. Jadi apa alasan kamu selalu nolak jika ku ajak untuk rujuk? Apa kamu masih marah karena aku menyelingkuhimu? Ayolah Ratna, sebenarnya aku tak berniat menyelingkuhimu. Hanya saja waktu itu aku hilaf, katanya dengan wajah yang tak berdosa. Apa katamu? Tak berniat? Jika kamu memang tidak berniat menyelingkuhiku, sekuat apapun wanita itu menggodamu, kau tak akan mau, kataku dengan nada yang sudah meninggi. Seandainya tak ada Keisha, sudah dari tadi aku minta turun dari mobil. Tak lama kemudian kami pun sampai di rumahku. Aku turun dari mobilnya dengan perasaan yang masih kesal. Kulihat di teras rumah seperti ada seorang perempuan menunggu di sana. Dan sepertinya dia tak asing bagiku. Aku melangkahkan kakiku menuju ke arahnya, diikuti oleh Mas Bayu yang sedang menggendong Keisha yang sedari tadi tidur. Nita. Seketika sebuah tamparan mendarat di pipiku dengan kerasnya. Dasar perempuan tidak tahu diri.
Karena kamu, Mas Bayu, tak mau kembali rujuk denganku. Katanya dengan tangan yang menjambak rambutku. Dengan sikap Mas Bayu meletakkan Keisha yang sedang tidur di kursi panjang dan segera menjauhkan Nita dariku. Gak usah kamu belain dia, Mas. Kenapa? Apa kamu masih sangat mencintai perempuan itu? Katanya menatap tajam Mas Bayu. Apa-apaan sih kamu? Kata Mas Bayu sambil menarik tangan Nita pergi dari rumahku. Aku yang merasa keberatan dengan perlakuan Nita kemudian pergi mendekati mereka. Aku pun membalas tamparan keras yang mendarat di pipiku. Apa kamu pikir aku semurahan kamu? Jika kamu memang masih sangat mencintainya, bawa saja dia denganmu. Aku tidak membutuhkannya. Nita yang menatapku masih dengan sangat marah dipaksa Mas Bayu masuk ke dalam mobil. Sedangkan Mas Bayu menatapku dengan wajah yang kecewa. Sudut pandang Mas Bayu. Halo Nita, ada apa? Mas, di mana? Aku mau bertemu denganmu. Temui aku sekarang di tempat biasa kita bertemu. Aku tidak bisa. Aku harus mengantar Ratna dan Keisha pulang. Apa? Ratna? Ratna ada di rumahmu sekarang. Apa kamu benar-benar akan rujuk kembali dengannya? Katanya dengan suara yang meninggi. Ya, aku akan rujuk kembali dengannya. Dan kamu tidak ada hak melarangku. Kataku. Kemudian langsung kumatikan telepon dari Nita. Sudut pandang Nita. Sialan kamu Ratna. Aku tidak akan membiarkan kalian rujuk kembali. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Selama aku dan Mas Bayu menikah, dia tak pernah melupakanmu dan selalu membanggakanmu. Dan itu membuat hatiku hancur. Setelah kejadian yang cukup menguras emosi, aku bergegas masuk ke rumah dan mengangkat tubuh kecil Keisha, memindahkannya ke dalam kamar. Kebetulan sekali ibu dan bapak tak ada di rumah, jadi mereka tak perlu menyaksikan adegan Nita menamparku. Nita memang beberapa kali menemuiku untuk menyuruhku menjauhi Mas Bayu. Entah apa yang membuatnya begitu kesal kepadaku. Padahal selama mereka menikah, aku tak pernah mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Keisha pun tak kuizinkan ke rumah mereka, karena aku tahu Nita tak menyukai keberadaan Keisha. Mas Bayu pun tahu hal itu, maka dari itu dia tidak pernah memintaku membawa Keisha ke rumah mereka. Kecuali ibunya Mas Bayu yang meminta ingin bertemu dengan Keisha. Bu, ibu. Keisha membuyarkan lamunanku. Sudah bangun nak? Kataku sambil memeluk tubuh kecilnya. Pipi ibu kenapa? Kok merah begitu? Tanya Keisha yang melihat pipiku yang masih merah akibat tamparan Nita tadi. Oh ini, ucapku sambil memegang pipi yang kena tamparan tadi. Gak kenapa-napa sayang, ini bekas gigitan nyamuk makanya merah. Kataku yang masih memeluknya. Keisha hanya diam. Malam ini ibu dan bapak menginap di rumah pamanku karena ada acara syukuran di sana. Jadi malam ini aku hanya tinggal berdua dengan Keisha. Ku tengok Keisha sudah tertidur pulas dan tiba-tiba saja aku merasa mual dan perutku mulai terasa sakit lagi. Ku tengok jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Ah, bagaimana ini? Perutku mulai terasa sakit lagi. Kataku membatin. Rasanya perutku semakin sakit, semakin sakit. Tiba-tiba aku kepikiran dengan benda yang ditemukan bapak tadi malam. Ku ambil kain dan ku ikatkan di bagian perutku, berharap sakitnya akan mereda. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Orang tuaku juga tak ada di rumah. Dan aku juga tak banyak bergerak untuk mengambil posisi yang nyaman untuk menahan sakit. Takutnya Keisha terbangun. Ku tahan sakit itu sampai aku terlelap. Walaupun sesekali aku terbangun karena sakitnya tiba-tiba datang. Bu, ibu, bisik Keisha. Iya nak, kamu butuh sesuatu? Tanya aku sambil membalikkan badanku ke arahnya. Bu, Keisha boleh main keluar sama teman-teman Keisha? Tanya Keisha dengan tatapan penuh harap. Ya sudah, ibu izinin, tapi mainnya jangan jauh-jauh. Kalau ada orang asing ngajak Keisha pergi jangan mau ya.
Keisha pun melompat kegirangan di atas kasur. Tanpa menunggu lama dia berlari keluar. Ku tengok jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dan sakit perut yang luar biasa semalam juga sudah hilang. Sama dengan kemarin. Jika sudah pagi perutku tak sakit lagi. Aku bergegas keluar rumah menuju samping kamarku. Ku telusuri setiap sudutnya, tapi tak menemukan apa-apa. Semalam setelah aku sakit perut, aku sempat kepikiran tentang botol yang berisikan fotoku yang ditemukan bapak di samping kamarku. Tapi setelah aku cari-cari, tak aku temukan botol yang serupa seperti itu. Apa-apaan sih kamu, Ratna? Siapa tahu saja sakit perut yang kamu alami semalam karena kamu telat makan. Batinku bergumam sendiri. Setelah kembali ke dalam rumah, ku dapati orang tuaku sudah kembali dari rumah pamanku. Dari mana, nak? Dari warung, Bu. Kataku, aku memutuskan tak menceritakan sakit perut yang ku alami semalam kepada orang tuaku. Aku takut mereka khawatir. Keisha mana? Lagi main di rumahnya Purina. Jawabku sambil duduk di samping ibu. Ku ambil handphoneku yang dari semalam kuletakkan di atas meja ruang tamu. Kulihat ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bagaimana rasanya, Ratna? Sakit kan? Aku akan terus membuatmu merasakan sakit itu. Dan aku tak akan berhenti. Aku tersontak melihat isi pesan itu. Jadi benar selama ini ada yang mengguna-gunaku. Tapi siapa? Apa mungkin Nita? Aku tahu Nita sangat membenciku. Jadi bisa saja dia yang melakukannya. Atau Hendra. Mungkin dia sakit hati karena aku tolak cintanya. Ah, siapa yang tega melakukan ini? Ku telepon nomor yang mengirimiku pesan itu, tapi tak aktif. Tak lama kemudian ada pesan masuk di handphoneku. Kulihat nama pengirimnya adalah Hendra. Ratna, maafkan aku tentang kelakuanku yang kemarin. Tak seharusnya aku marah padamu. Aku hanya membaca pesan itu, tapi tak membalasnya. Nanti sore ibu dan bapak berangkat lagi ke rumah pamanmu. Keisha juga akan kami bawa ke sana. Kata ibu dan bapak pulang hanya mau mengambil baju ganti dan sekaligus menjemput Keisha. Aku tak ikut ke rumah paman karena banyak pesanan yang harus kuantarkan. Sore harinya setelah bapak dan ibu pergi, aku segera merapikan barang-barang pesanan yang akan diantarkan besok. Kulihat handphoneku ada 5 panggilan tak terjawab. Kulihat namanya adalah Mas Bayu. Kalau bukan karena Keisha, aku tak mau lagi berurusan dengan Mas Bayu. Tapi karena dia bapaknya Keisha, mau tidak mau, aku harus berhubungan dengannya. Saat ini aku tak berpikir untuk menjalin kasih lagi, apalagi untuk menikah lagi. Yang aku pikirkan saat ini adalah Keisha. Bagaimana caranya aku bisa memenuhi kebutuhan anakku. Sebenarnya Mas Bayu sangat jarang membantu untuk memenuhi kebutuhan Keisha. Jadi akulah yang harus bekerja keras untuk memenuhinya. Bukan hanya setelah kami bercerai, Mas Bayu seperti itu. Saat kami masih menikah pun dia akan sangat pelit jika masalah uang. Dia akan memberiku uang jika ku minta saja. Itu alasan kenapa aku tak mau lagi rujuk dengannya. Bukan karena dia menyelingkuhiku. Sudut pandang Mas Bayu. Sebenarnya aku masih mencintai Ratna dan sangat menyesal telah menyelingkuhinya. Awalnya aku tak berniat berselingkuh darinya, tapi Nita selalu menggodaku dan memenuhi semua keinginanku yang tak kudapatkan lagi dari Ratna. Semua yang kubutuhkan Nita selalu memenuhinya. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk menceraikan Ratna. Setelah bercerai dari Ratna, aku menikahi Nita yang kuanggap jauh lebih baik dari Ratna. Awal pernikahan hubunganku dan Nita sangat mesra, seperti pengantin baru pada umumnya. Lama-kelamaan sikap Nita mulai berubah. Dia mulai tak mempedulikanku. Jarang di rumah. Semua kebutuhanku tak dipenuhinya lagi. Dan dia pun suka marah-marah kepadaku. Apalagi tak aku berikan uang sesuai permintaannya. Dia akan marah besar kepadaku. Berbanding terbalik dengan Ratna yang tak pernah marah jika tak aku berikan uang. Kelakuan buruk Nita semakin menjadi. Hingga akhirnya ku tahu dia berselingkuh dariku.
Aku sangat marah saat itu. Aku merasa dikhianati, apalagi dia berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Dan akhirnya aku dan Nita pun juga bercerai. Setelah perceraian itu aku baru sadar, ternyata Ratna jauh lebih baik daripada Nita. Aku mulai mendekati Ratna lagi, berharap dia masih mau rujuk denganku. Ternyata aku salah besar. Sakit hati yang kuberikan padanya ternyata sangat berbekas di hatinya. Dan sekuat apapun usahaku mengajaknya rujuk, dia tak pernah mau. Suatu hari ku dengar ada seorang laki-laki yang mendekati Ratna. Laki-laki itu adalah Hendra. Hendra sendiri sebenarnya sudah lama menyukai Ratna, tapi tak pernah berhasil mendapatkan hatinya. Setelah aku dan Ratna bercerai, Hendra mulai mendekati Ratna lagi. Dan tentu saja aku marah ketika ada lelaki yang mendekati perempuanku yang masih kucintai. Aku tahu Ratna masih belum membuka hatinya pada Hendra, sama seperti dulu. Tapi mana ku tahu suatu saat nanti dia akan menerima cinta Hendra. Maka dari itu aku terus memintanya agar rujuk denganku. Setelah mendengar aku ingin rujuk lagi dengan Ratna, Nita mulai mendekatiku lagi dan meminta rujuk denganku. Dan tentu saja aku tak mau lagi. Lagi pula ibuku juga tak menyukai Nita. Ibuku lebih setuju aku rujuk dengan Ratna daripada Nita. Kali ini aku menggunakan Keisha sebagai alasan agar dia mau menerimaku lagi. Tapi tentu saja tak semudah yang aku harapkan. Apalagi Nita yang mulai meneror Ratna. Ya, aku tahu Nita sering mengancam Ratna agar dia tak mau menerimaku lagi. Seandainya aku tak tergoda oleh godaan Nita, mungkin saat ini aku akan terus hidup bahagia bersama Ratna. Kemudian saat Ratna menjemput Keisha di rumahku, kulihat mata Ratna bengkak. Sepertinya dia habis menangis. Entah apa yang membuatnya menangis. Karena ku tahu seberat apapun masalahnya, Ratna tidak akan sampai menangis. Ingin kutanyakan, tapi ku tahu dia tak akan memberitahukannya kepadaku. Tak begitu lama dia di rumah, kemudian dia berpamitan untuk pulang. Aku berinisiatif untuk mengantarkannya. Di perjalanan pulang, aku mencoba membujuknya untuk kembali kepadaku lagi. Tapi tetap saja dia tak mau. Sesampainya di rumah, kulihat Nita sudah berdiri di teras rumahnya. Kali ini Nita bertindak sangat berani hingga mendatangi rumah Ratna. Nita mulai marah kepada Ratna dan menampar wajahnya yang cantik itu. Hingga aku menarik Nita menjauh dari Ratna. Nita semakin marah. Tak lama kemudian Ratna menghampiri kami dan menampar balik Nita. Aku tersontak kaget melihat Ratna menampar Nita. Karena yang ku tahu, semarah apapun Ratna, dia tak akan sampai berani menampar seseorang. Dan yang membuat aku kecewa adalah kata-katanya. Kata-kata Ratna yang bilang dia tak membutuhkanku lagi. Semarah itukah dia kepadaku? Batinku. Aku mendorong tubuh Nita agar masuk ke dalam mobil. Setelah itu aku segera membawa Nita pergi dari rumah Ratna. Dalam perjalanan aku hanya diam, tak bicara sedikit pun. Bahkan Nita yang marah-marah terus di sampingku pun tak aku hiraukan. Dan pada akhirnya dia meminta untuk turun dari mobilku karena tak aku hiraukan dia. Kata-kata Ratna terus menari-nari dalam pikiranku. Apa yang harus aku lakukan agar Ratna menerimaku lagi? Apa aku harus minta dukun agar dia kembali padaku? Kataku membatin. Malam ini aku sendirian lagi di rumah. Ibu, bapak, dan Keisha tadi sore berangkat lagi ke rumah pamanku. Ku tengok jam di dinding sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ku dengar dari dalam rumah seperti ada suara motor yang berhenti tepat di depan rumahku. Kulihat dari balik jendela ternyata itu motor Hendra. Mau apa lagi dia kesini? Kataku membatin. Kulihat dia turun dari motor dan berjalan menuju ke depan rumah. Assalamualaikum. Ku dengar Hendra memberikan salam dari luar. Waalaikumsalam. Aku menjawab salamnya dan membukakan pintu. Bapak ada nak? Tanyanya basa-basi. Bapak sudah tidur. Aku tak memberitahukan Hendra
kalau orang tuaku lagi tak ada di rumah. Cepat benar bapak tidurnya, Nak, katanya sambil duduk, karena dari tadi aku belum mempersilahkan ia duduk. Ada perlu apa ya kamu kesini? Tanyaku pada Hendra. Memangnya harus ada perlu dulu baru bisa ke rumahmu? Jawab dia balik. Nah, minggu depan orang tuaku mau kesini untuk melamarmu, kata Hendra yang membuatku tersontak kaget. Apa-apaan sih kamu ini? Kataku dengan suara yang meninggi. Ayolah Nak, mau sampai kapan kamu menjanda? Katanya yang membuatku semakin marah. Kamu tahu kan, kalau aku sudah lama mencintaimu. Sebelum kamu dan Bayu saling mengenal, aku sudah lebih dulu mencintaimu. Hendra, jangan sia-siakan waktumu hanya untuk mengejarku. Masih banyak perempuan di luar sana yang lebih baik dariku, yang bisa membahagiakanmu. Kataku dengan sedikit kesal. Soal orang tuamu yang mau kesini, alangkah lebih baik itu tidak akan terjadi, karena aku belum berniat untuk menikah lagi. Kenapa sih Nak? Kenapa? Aku tak membutuhkan perempuan lain, yang aku butuhkan hanya kamu, katanya dengan nada suara yang meninggi. Sudahlah Hendra, aku tidak mau berdebat denganmu lagi. Aku harap kamu menerima keputusanku. Dan aku berharap juga ini terakhir kalinya kita bertemu, kataku sambil meninggalkannya sendirian di teras rumah. Kemudian kututup pintu rumahku. Nak, Ratna, aku belum selesai bicara, Nak. Ratna, buka pintunya. Hendra terus menggedor pintu rumahku. Dan tentu saja tak aku hiraukan. Karena bosan tak aku hiraukan, akhirnya Hendra pun pulang. Entah kenapa aku tidak pernah bisa menerima cinta Hendra. Bukan karena dia tak baik, hanya saja aku memang tak menyukainya. Kenapa Ratna? Kenapa kamu tidak bisa membuka hatimu untukku? Bertahun-tahun aku menunggumu, tapi tetap saja kau tak bisa menerima aku. Apa yang salah dariku? Kurang setia apa aku? Aku rela tak menikahi wanita lain demi kamu. Batinku. Kutinggalkan rumah Ratna dengan perasaan sedih. Aku tak tahu lagi bagaimana cara meluluhkan hatinya. Dari dulu sampai sekarang, Ratna masih tak mau menerima cintaku. Padahal dia tahu betapa besar cintaku padanya. Sudah banyak usaha yang kulakukan untuk mendapatkan hatinya, tapi tetap saja hatinya keras untuk menerimaku. Dulu waktu dia memutuskan untuk menikah dengan Bayu, aku merasa sangat hancur. Bagaimana bisa dia menikah sama laki-laki yang belum lama dia kenal? Sedangkan aku yang jauh lebih dahulu mencintainya, tak dianggapnya sama sekali saat itu. Aku marah, sangat marah pada Ratna. Aku ingin pernikahan mereka tak bertahan lama. Kemudian aku meminta tolong kepada Nita, teman sekantor Bayu, untuk menggoda dan membuat Bayu jatuh cinta padanya. Nita menyetujui permintaanku. Karena ternyata dia menaruh hati pada Bayu. Tak berapa lama aku mendapatkan kabar dari Nita kalau dia berhasil membuat Bayu jatuh cinta padanya dan memutuskan untuk menceraikan Ratna. Bahagia, tentu saja. Aku bahagia. Ini adalah kesempatan yang aku tunggu selama ini, mendapatkan Ratna kembali. Setelah mereka resmi bercerai, aku mulai mendekati Ratna lagi, berharap dia sudah menerimaku. Tapi tetap saja perasaannya bukan untukku. Beberapa tahun kemudian ku dengar Nita dan Bayu bercerai karena Nita menyelingkuhinya dan Bayu mulai mendekati Ratna lagi. Tentu saja aku keberatan dengan hal itu. Aku tak mau mereka kembali bersama lagi. Aku tak rela Ratna rujuk dengannya. Kuhubungi lagi Nita dan menceritakan semuanya kepadanya tentang Bayu yang ingin kembali rujuk kepada Ratna. Karena aku tahu Nita masih sangat mencintai Bayu. Akhirnya Nita bertindak dan meminta rujuk lagi dengan Bayu. Tapi Bayu tak mau. Aku dan Nita bekerja sama agar mereka tak rujuk lagi. Nita berusaha mendekati Bayu lagi. Dan aku berusaha meyakinkan Ratna kalau aku jauh lebih baik daripada mantan suaminya itu, si Bayu. Jika aku tak bisa mendapatkan Ratna, Bayu pun tak akan bisa mendapatkannya kembali. Sudut pandang Nita. Bayu, lelaki yang membuatku gemetar ketika melihatnya.
Ya, lelaki yang sudah mempunyai istri itu membuatku ingin memilikinya. Aku tak bisa menahan perasaanku padanya. Terlepas dari permintaan Hendra yang ingin aku menggoda Bayu agar dia bercerai dengan istrinya. Ratna, wanita cantik yang beruntung bisa dinikahi Mas Bayu. Tapi sayang, itu tak akan bertahan lama. Karena sebentar lagi suaminya akan menjadi milikku. Kataku membatin. Aku mencari semua informasi tentang rumah tangga Bayu dan Ratna. Hingga akhirnya aku mendapatkan informasi bahwa setelah memiliki Keisha, Ratna tak lagi memberikan nafkah batin kepada Bayu. Aku mengambil kesempatan itu untuk mendekati Bayu. Ku penuhi nafkah batin yang tidak didapatkannya lagi dari Ratna. Sejak hari itu hubunganku dan Bayu menjadi lebih intim. Bayu mulai lelah dengan Ratna yang tak peduli lagi dengannya. Dia lebih sering menghabiskan waktu denganku ketimbang dengan istri dan anaknya. Setelah berhasil membuat Bayu dan Ratna bercerai, aku meminta Bayu agar segera menikahiku. Awal pernikahan kami, Bayu sangat peduli padaku. Selalu memprioritaskan aku daripada Keisha anaknya. Aku merasa menjadi wanita yang paling bahagia saat itu. Lama-kelamaan Bayu mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia selalu membanding-bandingkanku dengan Ratna, yang membuatku semakin membenci Ratna. Dan tak lagi menafkahiku secara finansial. Mulai saat itu, hubungan rumah tangga kami tak harmonis lagi. Kami lebih sering bertengkar ketimbang bermesraan. Karena saat itu aku sangat marah, aku memutuskan menjalin hubungan dengan sahabatnya. Kebetulan sahabatnya itu sudah lama menyukaiku. Ternyata Bayu mengetahui perselingkuhanku dengan sahabatnya. Dia pun menggugat cerai aku. Sebenarnya aku tak rela bercerai dengannya karena aku masih sangat mencintainya. Hanya saja rasa sakit hatiku jauh lebih besar saat itu. Setelah perceraian kami, ku dengar dari Hendra jika Bayu mulai mendekati Ratna lagi. Tentu saja aku merasa keberatan dan tak ingin mereka bersama lagi. Akhirnya aku dan Hendra mulai bekerja sama lagi untuk membuat mereka tak akan rujuk kembali. Hari ini setelah menelpon Bayu dan ku dengar sendiri dari mulutnya bahwa dia akan meminta Ratna rujuk kembali dengannya, aku sangat marah. Aku tak bisa lagi menahan emosiku kepada Ratna. Ku sambangi rumah Ratna, tapi tak ada orang. Tak lama kemudian kulihat mobil Bayu berhenti tepat di depan rumahnya. Kulihat Ratna turun dari mobil itu. Tak lama kemudian disusul oleh Bayu sambil menggendong Keisha. Dasar pelakor, pekiku dalam hati. Tanpa basa-basi, ku tampar wajah sok polos Ratna itu. Tapi setelah ingin melakukan tamparan lagi, Bayu sudah menarik tanganku untuk menjauh dari Ratna. Ada rasa kesal dalam hatiku. Kenapa Bayu lebih membela Ratna daripada aku? Apa dia lebih mencintai Ratna daripada aku? Tak berapa lama Ratna menghampiri kami berdua dan membalas tamparanku. Apa kamu pikir aku semurahan kamu? Jika kamu memang masih sangat mencintainya, bawa saja dia denganmu. Aku tidak membutuhkannya. Kata Ratna yang seketika ada rasa senang dalam hatiku. Karena itu tandanya Ratna tak mencintai Bayu lagi. Kulihat raut wajah Mas Bayu tampak sangat kecewa mendengar ucapan Ratna. Setelah pulang dari rumah Ratna malam harinya, aku pergi ke sebuah tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalku. Malam itu aku menemui seorang dukun dan meminta dukun itu untuk memberikan pelajaran kepada Ratna. Aku menyuruh Mbah Dukun untuk menyantet Ratna agar dia tahu sakit yang dia rasakan tak sebanding dengan sakit hatiku kepadanya. Mbah, tolong buat dia merasakan sakit yang luar biasa, kataku sambil menyodorkan foto Ratna. Tenang, ini hal kecil buat saya, kata Mbah Dukun sambil tertawa kecil. Aku pun ikut tertawa, ada rasa puas dalam hatiku. Kulihat Mbah Dukun mulai membacakan mantra-mantra dan beberapa kali menusukkan jarum ke bagian perut Ratna di foto itu. Setelah berada cukup lama di rumah Mbah Dukun, aku pun berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, aku ingin memastikan bahwa Ratna akan menderita malam ini. Jadi bagaimana Mbah?
Kataku penuh harap. Tenang saja, Mbah sudah memantrai foto ini. Tengah malam nanti, mantra-mantra itu akan bekerja dan membuat perempuan itu menderita. Jawab Mbah Dukun yang disambut ketawa puas dariku. Setelah menyodorkan amplop berwarna coklat kepada Mbah Dukun, aku pun berpamitan pulang. Sepulang dari rumah Mbah Dukun, tengah malamnya aku pergi ke rumah Ratna untuk memastikan jika mantra-mantra dari Mbah Dukun mulai bekerja. Dan tak lupa pula aku bawa titipan Mbah Dukun untuk ditanam tepat di samping kamarnya. Sesampainya di sana, buru-buru ku tanam botol itu. Sebenarnya aku tak tahu apa isi dari botol itu, karena Mbah Dukun hanya memberikannya padaku tanpa memberitahu apa isinya. Ku dengar suara Ratna dari samping kamar mengeluh kesakitan sambil memanggil kedua orang tuanya. Semakin Ratna mengeluh kesakitan, semakin puas hati ini. Tak lama kemudian ku tinggalkan rumah Ratna dengan perasaan yang sangat puas, karena ku dengar sendiri dia meraung-raung kesakitan. Demi Mas Bayu, apapun akan kulakukan, walaupun menyingkirkan Ratna sekalipun. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus tertawa karena merasa sangat puas sudah membuat Ratna menderita. Jelas saja ini tak sebanding dengan apa yang sudah Ratna lakukan padaku. Kalian ingin rujuk lagi? Tidak semudah itu. Kalian bisa rujuk. Aku akan terus membuat Ratna menderita. Keesokan paginya aku kirim pesan kepada Ratna dengan nada mengancam. Tapi pesanku tak dibalasnya. Mungkin saja dia takut setelah membaca pesan dariku, pikirku. Ingin rasanya aku melihat ekspresi Ratna yang ketakutan setelah membaca pesan itu. Setelah mengirim pesan ancaman ke Ratna, aku segera berangkat ke rumah Bayu untuk membujuknya agar tak kembali lagi kepada Ratna. Karena aku tahu Bayu juga masih sangat mencintaiku. Sesampainya di sana aku ketuk keras-keras pintu rumah yang pernah kutinggali itu sambil berteriak memanggil nama Bayu. Mas Bayu, buka pintunya Mas. Ku dengar langkah berat seseorang dari dalam rumah. Tak lama kemudian pintu rumah itu pun terbuka. Ada apa ini Nita? Tanya wanita itu yang tak lain adalah ibu Mas Bayu. Mas Bayu mana Bu? Bayu tidak ada di rumah, dia pergi ke rumah Ratna untuk menjemput Keisha. Setelah mendengar jawaban ibunya Mas Bayu, tanpa basa-basi, aku segera meninggalkan rumah itu dan segera pergi ke rumah Ratna. Oke Bayu, jika kamu masih sangat ingin kembali kepada perempuan sialan itu, maka jangan salahkan aku jika aku akan terus membuatnya menderita. Aku akan terus menyuruh Mbah Dukun untuk menyantetnya. Sesampainya di rumah Ratna, kulihat Bayu sedang duduk di teras rumah. Sedangkan wanita itu tak kulihat batang hidungnya. Entah kemana wanita itu pergi, karena kulihat pintu rumahnya juga tertutup. Mas Bayu, teriakku. Setelah mendengar teriakanku, Bayu pun menoleh kepadaku dan segera menghampiriku. Ngapain kamu kesini lagi? Tanya Bayu kepadaku. Mana perempuan itu? Biar ku beri pelajaran dia. Kataku sambil berteriak. Ratna tak ada di rumahnya. Kata Bayu sambil menarik tanganku pergi menjauh dari rumah itu. Bayu terus menarik tanganku dan memaksaku agar masuk mobilnya. Tak menunggu lama, Bayu pun segera meninggalkan halaman rumah Ratna. Sepanjang perjalanan pulang ke rumahku, aku dan Bayu terus bertengkar. Tak lama kemudian kami pun sampai di depan rumahku. Oke Mas, jika kamu tetap gigih ingin kembali rujuk dengan perempuan itu, jangan salahkan aku jika aku buat dia jauh lebih menderita lagi. Kataku kepada Bayu. Maksud kamu apa? Tanya Bayu dengan tatapan bingung. Aku segera turun dari mobilnya tanpa menghiraukan ataupun menjawab pertanyaan Bayu. Kuambil handphone di dalam tasku dan segera ku telepon dukun yang kusuruh untuk menyantet Ratna. Halo Mbah, tolong buat wanita itu lebih menderita lagi. Soal biaya, berapapun yang Mbah minta, aku akan berikan. Kataku kepada Mbah Dukun. Sudah setengah jam kulihat Mas Bayu duduk di teras rumahku, tapi aku hanya memperhatikannya di balik jendela. Aku sengaja tak membukakan pintu untuknya. Biarlah
dia beranggapan kalau aku tak ada di rumah. Tiba-tiba ku dengar ada suara seorang perempuan yang berteriak memanggil nama Mas Bayu. Dan bagiku suara itu tak asing. Iya, itu suara Nita. Ngapain lagi dia kesini? Batinku. Kulihat Mas Bayu segera berdiri dan menghampiri Nita dan membawanya menjauh dari rumahku. Setelah kulihat mobil Mas Bayu pergi, barulah kubuka pintu rumahku. Aku sengaja tak membukakan pintu untuk Mas Bayu karena aku tak mau dia membahas tentang dia yang mau rujuk lagi denganku. Aku benar-benar sudah kehabisan cara menolaknya, tapi dia tetap gigih ingin rujuk. Bahkan Kaisya yang masih sekecil itu pun pernah disuruhnya untuk memintaku menerima dia kembali. Dan tentu saja aku tak mau. Bukan hanya Mas Bayu yang membuatku kesal, Hendra pun demikian. Aku juga sudah mencoba berbagai cara untuk menolaknya, tapi dia tak mau menerimanya. Bukannya aku sombong atau sok cantik, hanya saja aku masih ingin sendiri. Bahkan aku belum mau untuk berumah tangga lagi. Tujuanku saat ini adalah hanya ingin membahagiakan Kaisya. Setelah seharian keliling membawa pesanan, aku kembali ke rumahku. Kulihat ada seseorang sedang duduk di teras rumahku. Entah siapa dia, aku tak pernah melihatnya sebelumnya. Permisi, cari siapa ya mbak? Sapaku dan dia pun terlihat kaget mendengar suaraku. Mbak Ratna ya? Sapa dia balik. Aku menganggukkan kepala sambil tersenyum. Oh iya mbak, perkenalkan, saya Desi, istrinya Hendra. Kata dia yang sontak membuat aku kaget. Istri? Bukannya Hendra selama ini belum pernah menikah? Kataku masih dengan perasaan kaget. Hendra memang tak pernah mengakuiku sebagai istrinya mbak. Bahkan anaknya pun tak pernah diakuinya. Kata Desi lagi yang membuat aku lebih kaget. Ternyata selama ini Hendra sudah punya anak. Wah, ternyata selama ini Hendra membohongiku. Batinku. Kalau boleh tahu Mbak Desi ada perlu apa ya? Tanyaku sedikit penasaran. Maaf Mbak Ratna sebelumnya, apa betul Mbak Ratna akan menikah dengan Hendra? Tanya dia yang kini mulai terisak. Menikah? Aku akan menikah dengannya. Siapa yang bilang mbak? Kemarin Hendra bilang kepadaku, dia akan menceraikanku dan akan menikah dengan Mbak Ratna. Kata dia yang membuat aku sedikit emosi. Aku tahu kalau dari dulu sampai sekarang, kalau Mas Hendra hanya mencintai Mbak Ratna. Aku tahu selama kami menikah, aku hanya dianggapnya parasit yang hanya ingin menumpang hidup dengannya karena aku tak punya orang tua. Kedatanganku ke sini tidak ingin merusak pernikahan kalian. Kedatanganku ke sini hanya ingin meminta tolong kepada Mbak. Tolong bilang kepada Hendra, tak masalah dia tak mempedulikanku atau membuangku sekalipun. Tapi tolong jangan sia-siakan anaknya. Anaknya juga butuh kasih sayang dari bapaknya. Karena selama ini Hendra tak pernah peduli kepada anaknya. Kata dia lagi. Aku yang mendengar setiap kata-kata Desi merasa sangat sedih. Bagaimana bisa Hendra setega itu menyanyiakan wanita sebaik Desi? Dari setiap tutur katanya, aku tahu dia wanita yang sangat baik. Tapi aku juga tak bisa berbuat apa-apa karena aku juga tak ingin berhubungan lagi dengan yang namanya Hendra dan Mas Bayu. Tapi jika tak aku bantu, akan semakin tersakiti hati wanita ini. Apa yang harus aku lakukan? Ada yang harus aku luruskan di sini. Pertama, aku tidak akan menikah dengan Hendra karena aku tak mencintainya sama sekali. Kedua, mohon maaf sebelumnya Mbak. Sepertinya aku tak bisa ikut campur terlalu jauh tentang hubungan rumah tangga Mbak Desi dan Hendra. Karena yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kalian, ia hanya kalian sendiri. Kataku dengan perasaan sedikit sedih. Tapi bagaimana ceritanya Mbak bisa menikah dengan Hendra? Tanyaku sedikit penasaran. Dulu aku dan Hendra adalah teman baik. Hendra selalu menceritakan semua keluh kesahnya kepada aku, termasuk bagaimana dia yang sangat mencintai Mbak Ratna. Tapi Mbak Ratna malah menikah dengan laki-laki lain. Hingga suatu malam Hendra datang ke rumahku dengan keadaan mabuk.
Aku membiarkannya masuk ke rumah karena aku tak tega melihatnya. Kemudian kami berdua berhubungan badan. Kenapa aku mau berhubungan badan dengannya? Karena aku menyukainya jauh sebelum dia menyukai Mbak Ratna. Setelah kejadian itu, aku kemudian hamil, Mbak. Tapi Hendra menolak untuk bertanggung jawab. Dia bilang kalau anak yang kukandung bukan anaknya. Padahal aku hanya berhubungan badan, hanya dengannya saja. Karena orang tuanya Hendra tahu aku hamil karena dia. Akhirnya orang tuanya menyuruhnya untuk bertanggung jawab dan menikahiku. Kata Desi menjelaskan, aku hanya terdiam mendengar pernyataan Desi. Ternyata selama ini dia sangat menderita. Bahkan perceraian Mbak Ratna dan suami Mbak adalah ulah dari Hendra. Katanya lagi, dan aku syok mendengarnya. Maksud kamu apa? Tanyaku yang masih kaget. Iya Mbak, Hendra yang membuat Mbak Ratna dan suami Mbak bercerai. Waktu itu aku tak sengaja mendengar Hendra menelpon seorang teman perempuannya. Dalam pembicaraan mereka, ku dengar Hendra menyuruh teman perempuannya itu untuk menggoda suami Mbak Ratna. Dan ternyata teman perempuannya itu menyetujui permintaan Hendra. Setelah itu, dia dan teman wanitanya berhasil membuat rumah tangga kalian hancur. Hendra mulai bersemangat lagi mendekati Mbak Ratna. Aku tak bisa berbuat apa-apa karena aku takut jika aku ikut campur, Hendra akan marah besar kepadaku dan semakin membenci aku dan anakku. Hingga akhirnya aku dengar darinya kalau kalian akan menikah. Hatiku semakin sakit mendengar pernyataan bahwa Hendra adalah dalang dari perceraianku. Tanpa kusadari, air mataku pun jatuh. Tak kusangka, jadi selama ini kau dan Nita bersekongkol untuk merusak rumah tanggaku. Dan akhirnya kalian berdua berhasil merusaknya. Batinku. Sudut pandang Hendra. Sebenarnya aku sudah menikah dengan seorang wanita yang sama sekali tak kucintai. Kalau bukan karena aku mabuk malam itu, aku tak harus bertanggung jawab atas kehamilannya. Karena sampai detik ini hanya Ratna, wanita yang kucintai, dan itu tak akan berubah sampai kapanpun. Lagian aku yakin kalau anak yang dilahirkan Desi bukanlah anakku. Aku akan menceraikanmu karena aku akan menikah dengan Ratna, kataku kepada Desi yang sedang melipat baju. Kulihat Desi hanya menunduk dengan terus melanjutkan aktivitasnya. Aku mau kamu bicara dengan orang tuaku tentang kita yang akan bercerai, kataku lagi. Desi tetap diam. Mulai sekarang, kamu mulai mencari tempat tinggal untuk kamu tinggal bersama anakmu. Desi masih tetap diam. Karena tak ada jawaban dari Desi itu, tandanya dia menyetujui tentang perceraian ini. Tak lama aku beranjak dari tempat dudukku dan segera meninggalkannya. Tapi baru beberapa saja langkahku, tiba-tiba ku dengar suara tangisan pecah. Aku membalikkan badanku dan menatap Desi. Karena baru kali ini aku lihat dia menangis sekencang itu. Biasanya sekasar apapun aku padanya, dia tak akan sampai menangis. Dia menutup wajahnya dengan pakaian yang dilipatnya tadi. Aku melanjutkan langkahku keluar dari ruangan itu. Masih bisa ku dengar suara tangisan Desi dari luar. Aku berharap ibu dan bapak tak mendengar suara tangisannya. Batinku. Saat ini dalam pikiranku adalah bagaimana caranya meyakinkan Ratna agar dia mau menikah denganku. Pak, ibu kenapa menangis, Pak? Kulihat anak perempuan Desi berlari kecil dari dalam rumah menghampiriku. Apa bapak marahin ibu lagi? Tanya dia lagi. Aku tak peduli, bergegas pergi meninggalkan dia dari rumah itu. Bayu, bagaimana caranya aku bisa menyingkirkan lelaki itu dari sisi Ratna? Aku takut jika dia terus-terusan meminta rujuk dengan Ratna, hati Ratna akan luluh kembali kepadanya. Apalagi ada Kaisyah, anak mereka, pasti akan lebih mudah bagi Bayu untuk meluluhkan hatinya. Kalau saja dia tak hadir di kehidupan Ratna, pasti aku yang akan menikah dengan Ratna, kataku membatin. Malam itu entah kenapa tak seperti biasanya. Dia terlihat aneh.
Seringkali Ratna bertingkah aneh, mulai dari berteriak, menjerit-jerit, hingga marah-marah. Dan tak ketinggalan pula, setiap malam juga dia berteriak-teriak kesakitan. Pak Danu juga tidak bisa membantu. Setiap hari tingkahnya seperti itu, tak ada perubahan. Sampai orang tuanya juga sangat sedih melihat kondisi Ratna seperti itu. Akhirnya Keisha dibawa ke rumah ayahnya, Bayu. Di sana diasuh oleh neneknya, yaitu ibunya Bayu. Segala cara telah dilakukan, mulai dari medis hingga pengobatan non-medis. Namun sampai saat ini, semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. 1 bulan lamanya, Ratna seperti itu. Sampai akhirnya ia diruqyah oleh seorang ustadz. Dan akhirnya sembuh. Walaupun sembuh, tapi kadang-kadang masih aneh. Cuma tidak separah sebelumnya. Ustadz itu mengatakan kalau sakitnya Ratna itu adalah ulah seseorang. Tapi ustadz itu tidak menjelaskan dengan rinci. Bapak Ibu yang sabar saja. Kita berusaha dengan ruqyah. Semoga nak Ratna bisa sembuh. Akhirnya beberapa kali melakukan ruqyah, Ratna akhirnya sembuh. Setelah kesembuhan Ratna, hubungan Bayu dan keluarga Ratna semakin dekat. Ya karena ada Keisha. Sebenarnya bukan cuma saat Ratna sudah sembuh saja. Bayu juga ikut mengurus Ratna ketika Ratna belum sembuh. Bayu juga sering mengantar Ratna ruqyah. Mungkin Bayu ingin menebus kesalahan di masa lalunya. Ratna, aku pengen kita rujuk. Aku akan berusaha membahagiakan kamu dan Keisha. Aku akan berusaha lebih baik. Aku janji Ratna. Aku ingin menebus kesalahanku. Ratna pun dibujuk oleh orang tuanya. Ibu gak tahu Ratna, semua keputusan di tanganmu. Tapi ibu melihat Bayu itu tulus. Mungkin dia mau berubah. Sebenarnya bapak juga berharap kamu bisa rujuk nak, demi Keisha juga. Karena bapak juga melihat kesungguhan dari Bayu. Singkat cerita akhirnya Ratna dan Bayu pun rujuk. Mereka menikah kembali. Hal itu menyulut emosi Hendra dan Nisa. Sampai akhirnya buat wanita itu mati mbah. Sudah beberapa hari setelah menikah dengan Bayu, Ratna merasakan tak enak badan. Sampai puncaknya malam itu. Di tengah malam Ratna berteriak mengerang kesakitan sampai berguling-guling. Ratna juga selalu memandang sudut tembok. Pandangannya seperti ketakutan. Mas, sakit mas, tolong mas, usir makhluk itu mas. Aku takut mas. Bayu yang panik pun bingung. Akhirnya ia pun menelpon orang tua Ratna dan menceritakan semuanya. Baik nak Bayu, kami akan segera ke sana. Dan insya Allah kami juga akan mampir ke rumah Ustadz agar ikut ke sana. Ratna masih mengerang kesakitan sampai dia melukai dirinya sendiri. Sampai-sampai Bayu tidak kuat menahannya. Tenaga Bayu kalah. Dan pada akhirnya Ratna lemas dan tak bergerak. Bersamaan dengan itu, orang tua Ratna dan Pak Ustadz masuk. Pak, Ratna kenapa Pak? Bu, Ratna bu. Pak Ustadz, tolong Ratna Pak Ustadz, ucap Bayu sambil menangis. Akhirnya Pak Ustadz maju mendekati Ratna. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Seketika semua orang di ruangan itu menangis. Yang sabar Bapak, Ibu, Mas Bayu. Esok paginya jenazah Ratna dikebumikan. Hendra dan Nisa pun hadir di rumah Bayu. Mereka juga berpura-pura sedih. Sepulangnya dari takziah, Nisa dan Hendra merasa puas. Tapi naasnya, di perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan tragis. Kondisi mereka kritis. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Mereka juga dihantui oleh arwah Ratna. Beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Bayu menjenguk Nisa. Dan karena masih serumah sakit, Bayu juga akhirnya menjenguk Hendra juga. Mas, maafkan aku mas. Sebenarnya aku sudah menyantet Ratna. Maafkan aku mas. Maafkan aku. Ucap Ratna sangat lirih. Seketika Bayu syok.
tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa melihat kondisi Nisa yang sangat mengenaskan. Dan ketika Bayu menjenguk Hendra pun, ia berkata seperti itu, bahwa Hendra pun telah menyantet Ratna. Hati Bayu seketika hancur. Akhir cerita setelah mengungkap semua masalah dan meminta maaf, akhirnya mereka berdua menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, Hendra dan Nisa akhirnya menyusul Ratna meninggal dunia. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.